nggak perlu fenomena nggak perlu studi pada komunitas Sri Kandi Lintas Iman Yogyakarta dengan anggota. Komunitas itu kan lanjut. Tapi kalau anggota itu kadang periodik 5 tahun, 10 tahun ya selesai. Tapi kalau komunitas itu selamanya. Kalau komunitas Sri Kandi itu masih ada. Komunitasnya loh, bukan orangnya. Kan anggota itu orangnya. Kalau orangnya nggak jadi, terus gimana? Nggak anggota gimana? Maka yang penting adalah studi pada komunitas Sri Kandi Lintas Iman Yogyakarta. Begitu kan? Elsie dari mana Elsie? Dari Pontianak, Pak. Di Pontianak. Melayu, Pak. Iya, Melayu ya. Melayu terus. Melayu terus. Pontianak sekarang banjir duren. Iya, Nah. Pak. Dan murah-murah. Murah-murah. Banjir itu musim sana. Bukan musim duren tapi banjir duren. Begitu kan? Betul, Bapak. Bawa Ci. Ayo ke sana semua ya. Gas. Sampai mabuk. Sampai mabuk. Oke. Udah pernah toh judulnya sekarang di kedua. Pendahuluan nggak perlu tebel-tebel, Mbak. Ini berapa? 11. 8 halaman, Pak. Hah? 8 ya? Oh ya 8. Itu kebanyakan. 6 itu cukup. 6 sampai 5 itu cukup. Kalau 8, 9 itu terlalu tebal. Nah, isinya pendahuluan itu apa? Isi yang pertama adalah data awal. Data awal terkait dengan isu Sri Kandi yang selama ini dilakukan. Yang kedua, fenomena sosial. Sekarang ini ada semacam kegelisahan terkait dengan tadi loh, hubungan sama beragama nggak baik. Ada izin mendirikan rumah agama itu dilarang, ada melakukan kegiatan ibadah dilarang. Itu salah satunya ya, salah satu kegelisahannya. Itu dokumennya harus berdasarkan data. Betul. Institut ya, setara institut. Betul. Kemudian FKUB memberikan data juga ya. Kemenang di Yogyakarta misalnya atau Kemenang Pusat FKUB itu diklik itu muncul itu. Fenomena-fenomena sosial yang muncul akibat karena perbedaan agama. Yang muncullah tadi penyegelan lah, pelarangan lah, pembubaran lah dan sebagainya, itu salah satu data. Nah itu di situ isinya. Jadi kayak semacam data awal, ya, data awal. Terus uniknya harus Sri Kandi. Nah, Sri Kandi itu apa tuh Mbak? Komunitas yang ada di Jakarta yang berlatar belakangkan anggota-anggota Perempuan. ya semuanya perempuan Bapak, dan itu memang Makanya Sri Kandi perempuan semua. Kalau laki-laki Sri Kandi. beda lagi ya Pak ya. Jadi yang menarik adalah komunitas Sri Kandi itu perempuan kok bergiat di dalam organisasi beragama, lintas agama. Itu gimana? Nah, itu uniknya. Yang tidak ada di daerah lain. Sri Kandi itu namanya apa? Yang baru. Yang unik, keunikannya adalah komunitas Sri Kandi. Tulis komunitas Sri Kandi, bukan anggota Sri Kandi. Siapa? Kalau anggota kan 5 tahun, 2 tahun selesai orangnya, nggak di situ. Tapi kalau komunitas terus, ya, komunitas terus. Oke, sekarang masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini gimana sih? Rumusan masalah itu harus connect dengan judul. Nah, semuanya saja. Rumusan masalah itu harus connect dengan judul. Ada? Harus nyambung. Rumusan masalah tidak harus 4, tidak harus 3. 2 kalau tidak cukup ya sudah 2. Kalau ditanya kenapa rumusannya 2? Ya, saya anggap 2 cukup, Pak. Nah, begitu. Kalau udah cukup ngapain tambah? Begitu kan? Nah, sekarang lihat bagaimana komunikasi lintas agama Sri Kandi berkontribusi pada isu moderasi beragama. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Gitu. Makanya dan begini. Bagaimana komunikasi lintas agama ya Sri Kandi, komunitas Sri Kandi lintas agama dalam membangun moderasi beragama di Yogyakarta. Sudah nyambung dengan judul tadi.
Oke, yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi? Tuh ini, sulit sekali. Kalau yang dua sih ya nggak perlu lah, itu satu ya. Apa tantangan dan harapan? Bagaimana apa namanya kelemahan dan kekurangan kelebihan? Ini satu. Tapi kalau di dalam isi nggak apa-apa, dalam isi. Tapi kalau dijadikan rumusan masalah, karena rumusan masalah itu pokok, ya, statement problemnya itu yang menjadi isi tesis. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam membuat rumusan masalah. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam praktik komunikasi lintas agama dan bagaimana komunitas mengatasinya? Itu kan dua rumusan masalah dalam satu rumusan masalah. Gimana kok beranak pinak begitu? Nah, ya kan? Satu rumusan masalah jadi beranak pinak dua. Ya. Satu bagaimana tantangan, dua bagaimana komunitas mengatasinya. Nah, gini supaya connect dengan judul ganti itu nomor 2. Kok malah saya yang buat? Berarti yang buat saya tes ini. Makasih banyak Bapak atas masukannya. Kok saya yang buat itu. Jadi rumusan masalah tidak harus 4, 5, nggak perlu 2 itu cukup. Kalau dia nggak cukup 2, ngapain tambah 3? Kalau tanya, ini kok cuma 2 padahal masalahnya banyak loh. Ya, karena 2 ini sudah mewakilinya. Yang nggak cukup. Begitu kalau tanya nanti ya. Ada ujian ya. Terima kasih banyak Pak. Bagaimana strategi komunikasi komunitas lintas agama Sri Kandi dalam membangun moderasi beragama di Yogyakarta? 2 pakai strategi. Bagaimana caranya? Caranya membangun komunikasi, membangun moderasi beragama. Oh, pakai strategi inklusif. Oh, pakai strategi empati, strategi yang simpati, ya begitu. Ya, strateginya. Jadi komunitas Sri Kandi ini kalau ngomong di forum lintas agama itu tidak sembarangan, tapi pakai strategi. Ya, strateginya apa? Ya tadi inklusif, ya, empati, simpati yang bisa membangun moderasi beragama. Begitu kan? Siap. Oh, siap. Ayo masuk, kalau masuk. Ya. Di pangku nggak apa-apa kalau di pangku, habis sama jenis. Pangkuan nggak apa-apa. Oke, rumusan masalah dalil Tidak Pak. tidak kamu catat. Kata Pak. Tidak catat ya? Tidak. Oke lah, kalau begitu. Sekarang kita masuk teori. Ini yang rumit dulu sini. Krusial ya Pak. Tesis itu harus pakai teori. Ya, kalau tidak pakai teori, maka akan sulit bagi kita untuk meneliti. Ya, ini semua itu isinya. Tapi kalau dituangkan dalam tulisan sulit, kenapa? Karena tidak ada teorinya. Teori itu apa? Teori itu pernyataan sistematis untuk menjelaskan sesuatu. Jadi kemana kuliah itu dari penelitian toh. Ya. Kalau ditanya apa teori itu? Teori adalah pernyataan sistematis untuk menjelaskan sesuatu. Namanya teori. Jadi kita pakai teorinya siapa? Laswell. Nah, ini teori. Apa teori Laswell? Tentang komunikasi. Ada komunikator, ya, ada pesan, ada efek. Itu namanya teori. Nah, itu dipakai untuk menjelaskan sesuatu. Ada nggak komunikatornya? Ada nggak komunikasinya? Ada nggak pesannya? Ada nggak efeknya? Itu namanya teori. Teori adalah pernyataan sistematis untuk menjelaskan sesuatu. Begitu. Nah, kadang kita itu salah paham, tidak bisa membedakan antara teori dengan definisi. Ya ini. Kalau ini definisi, bukan teori. Nah, begitu kan? Nah, coba di dalam buku ini, coba cari ini. Tidak ada definisi semua. Iya. Ya, begitu kan? Nah, jadi kita kadang tidak bisa membedakan mana definisi, mana teori.
Padahal dua hal yang beda. Ya. Kalau definisi itu menjelaskan menguraikan tentang itu, ya. Tapi kalau teori pernyataan sistematis untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Teori inklusi. Kata-kata inklusif itu namanya teori inklusif. Nah, inklusif itu teori dipakai untuk menjelaskan apakah di komunitas apa tadi serikandi itu ada unsur inklusifnya. Inklusif itu gaul campur, cara ngomongnya itu harus inklusif, tidak boleh eksklusif. Nah, begitu kan? Tidak boleh hanya perspektif Islam agama. Itu namanya tidak inklusif, tapi perspektif agama-agama. Begitu. Ada nggak di situ ada pembauran orang ketika dialog, ketika mereka bertemu, ketika menyapa, itu namanya inklusif. Itu namanya teori inklusif, bukan definisi. Nah, ini definisi semua ada buku itu, bukan teori. Sekarang teorinya apa? Teorinya adalah inklusif, ya. Kemudian apa? Rekognisi. Teori tentang rekognisi itu apa? Rekognisi itu menghargai, mengakui keberadaan orang lain yang beda dengan kita. Nah, itu Sri Kandi itu pernah nggak bersikap rekognisi kepada orang lain? Ah iya, itu anggotanya 4, orangnya rekognisi semua. Kenapa? Iya, kalau dia itu sama orang yang berbeda itu dia menganggap bahwa orang lain yang tidak dengan dia itu diakui juga. Nah, sebagai saudaranya, diakui sebagai teman, itu namanya rekognisi. Teori rekognisi dipakai untuk menjelaskan gelagat geliat aktivitas kegiatannya Sri Kandi ketika membangun model beragama di komunitasnya. Begitu. Ya. Halo, paham ya? Apa teori itu? Pernyataan sistematis untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Kok malah ngajar metode penelitian kayak gini ya? Plusnya itu. Kan di situ ada metode penelitian kemarin ya. Apakah sudah diajari atau belum? Oh iya. Nah, udah kan? Oh, udah. Oh. Insya Allah. Nah, caranya bagaimana? Diambil itu pengertian dari siapa itu Deddy Mulyana. Apa? Negosiasi. Teori terkait dengan negosiasi dan nilai. Jadi kalau teori itu ambil satu kata, kemudian dipakai untuk menjelaskan. Tapi kalau itu diisi, komunikasi agama adalah percakapan komunikasi yang dilakukan oleh orang yang berbeda terkait dengan perbedaan, ya, terkait dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dilakukan oleh orang berbeda agama, budaya, itu definisi. Tapi isinya, teorinya adalah teori tentang inklusif, ya, negosiasi dan nilai. Nah, di mana nilai-nilai teori-nilainya dalam komunikasi interagama? Nilai-nilainya adalah menghormati, menghargai pada orang yang berbeda. Nah, begitu kan? Karena semua agama itu punya nilai-nilai sendiri yang beda. Tujuannya sama, tapi ajarannya beda, ya. Dan semua agama mengajak kepada kebaikan, betul? Semua agama itu mengajak kebaikan kok. Tidak ada agama mengajak tidak baik itu. Cuma caranya yang beda. Nah, sehingga dimasuk dia kampanye, mengadakan pertemuan, dialog, menawarkan ini. Tujuannya apa? Untuk moderasi beragama. Begitu toh? Nah, sekarang kerangka berpikir, dan yang belum ada. Kerangka berpikir si LC ini ketika meneliti apa ini komunikasi lintas agama oleh Sri Kandi. Nah, di sini belum ada. Jadi kerangka berpikir itu kita bikin kayak semacam bukan, urut, ya, misalnya ya. Kerangka berpikirnya proses komunikasi lintas agama, judulnya di. Nah, kemudian ada panahnya, ada konsep toleransi. Toleransi yang dibangun oleh Sri Kandi itu adalah toleransi. Terus rekognisi. Nah, rekognisi itu pengakuan pada orang berbeda.
Terus ada lagi moderasi beragama, itu alat sikap. Moderasi beragama itu sikap orang beragama. Nah, kemudian yang paling bawah itu tujuannya adalah menciptakan kerukunan dan perdamaian. Nah, itu namanya kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu alur berpikir ya, ini ya. Nah, itu di bawah sendiri itu harus ada endingnya. Endingnya apa? Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana si Kandi ini membangun kerukunan dan perdamaian di komunitasnya. Nah, sampai aku, iya, belum makan juga sama. Sudah? Nah, kerangka berpikir itu penting, perlu. Kenapa? Karena kalau pakai kerangka berpikir itu untuk memudahkan kita. Oh, ternyata Sri Kandi dalam membangun moderasi beragama itu adalah pakai kerangka berpikir, ya, si LC ini. Oh, proses komunikasi yang dilakukan oleh siapa Sri Kandi adalah ini prosesnya, ya. Prosesnya adalah dia empati, simpati, kemudian ada feedback, ada macam-macam dia. Kemudian toleransi, konsep toleransi dipakai, ya. Kemudian rekognisi, kemudian elemen-elemen dalam moderasi beragama itu apa? Ada 4 itu. 4 elemen itu sudah diterapkan semua oleh Sri Kandi, baru kemudian menciptakan kerukunan. Selesai. Ya, begitu. Kerangka berpikir itu cara kita untuk melihat, menyelesaikan dalam sebuah penelitian harus pakai kerangka berpikir. Ya, kalau nggak pakai kerangka berpikir itu semua nanti. Di sini kalau dituangkan dalam sebuah tulisan itu sulit sekali. Makanya harus pakai kerangka berpikir berdasarkan teori. Ya. Teori tentang inklusif. Inklusif itu cara pandang orang dalam hidup beragama dengan cara membaur, ya, menerima yang beda. Namanya inklusif. Beda dengan eksklusif. Kalau eksklusif itu tutup, ya, nggak mau dengan orang yang berbeda. Siapa kamu, siapa saya, ya. Budaya yang beda itu nggak mau dia. Namanya teori eksklusif. Ya. Oke? Terus sekarang masuk ke kajian mustaka. Kajian mustaka itu karena ini tesis, maka harus jurnal. Jangan sama-sama tesis yang belum diterbitkan. Kalau tesis, apalagi skripsi kalau di jurnal nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah di jurnal itu sudah perlu seleksi yang panjang. Gitu. Tapi kalau tesis, motif tesis. Sejajar. Kalau motif disertasi boleh, kenapa? Lebih atas, meskipun tidak diterbitkan. Tapi kalau tesis sama tesis belum diterbitkan, kok kamu kutip jadikan kajian mustaka. Kalau sudah di jurnal kata baru, ya. Makanya kalau bisa, kajian mustaka itu jurnal yang temanya hampir sama dengan yang kita teliti, atau buku yang sudah terbit. Nah, begitu ya. Maaf Pak, saya ini catatan untuk beberapa kajian pustaka yang sudah tertera di sini. Itu sebenarnya penelitian yang sudah diterbitkan di Jurnal semua ya, nggak cuma ngomong saja. Nggak cuma ngomong, iya. Jangan nanti kalian yang lain itu kajian pustaka harus skripsi. Jangan skripsi itu kalau udah jurnalkan nggak apa-apa. Tesis kalau belum di jurnalkan itu jangan. Itu mas saya. Tapi kalau ini sudah 5 jurnal semua ya bagus. Semua harus jurnal. Kenapa? Karena sekarang nyarinya pakai mesin gampang ya. Terus masuk ke metode penelitian. Nah ini yang sulit di sini sebenarnya. Ini pakai apa? Kuali itu gampang sebenarnya. Kuali itu bagaimana caranya kita menarasikan, menjelaskan. Tapi beratnya adalah harus lapangan, ngamati, datang di situ, ya, bikin di situ, ya, ngikut di situ, nimbrung di situ, ya proses sama dia, ikut sama komunitas dengan itu, ya. Kan sama-sama perempuannya kan enak, tapi kalau punya laki-laki ya repot ini. Kalau sama-sama perempuannya kan enak, ya. Ngopi ngobrol di Sri Kandi itu kita ngamati nongkrongi namanya live-in, ya, live-in. Di situ kita dapat konekkan dengan teori Anda tadi itu, teori 3 ya, teori 3 itu dah. Kemudian kerangka berpikirnya
Nah, di situ kita harus wawancara dengan Serikaninya, pengurus Serikaninya, dengan orang-orang yang terlibat dengan Serikaninya, dengan masyarakat. Wah, itu banyak sekali dokumennya nanti terkait dengan sepak terjangnya si Serikani, terkait dengan membangun moderasi beragama. Begitu kan? Sudah dipahami kan? Sudah, insya Allah. Nah, itu penelitian kualitatif enaknya. Enaknya adalah tidak karena menggunakan purposive sampling. Purposive sampling itu kita yang membuat kriteria. Kriterianya apa? Satu, kalau Serikani otomatis permuasaan. Oh, Serikani itu yang saya pilih nanti wawancaranya adalah umurnya 40. Oh, nanti saya ambil yang wawancaranya nanti umurnya 30. Yang enak diajak ngomong. Oh, saya nyari yang umurnya 50 lah. Kan lebih dewasa, lebih enak diajak santai misalnya. Itu namanya purposive. Ya. Kita yang bikin kriteria. Oh, saya nyari yang enggak pakai jilbab. Ya. Oh, saya pakai yang jilbab. Nah, itu namanya purposive. Ya. Kita membuat kriteria. Ya. Kriteria ukuran sendiri dalam observasi dalam wawancara itu. Oh, enggak, kalau saya cari orang yang cewek. Ya. Serikandi ada yang cewek, ada yang vokal, ada yang pokoknya yang vokal. Nah, itu namanya kriteria. Oke. Nah, kriteria itu tidak harus angka 45, enggak. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya Serikandi itu ada 4 misalnya. Kita wajar semua. Kok dirasa kurang? Tambah 5, cari lagi, namanya snowball. Nah, jadi informasi yang kita peroleh itu masih kurang terus. Oh, ini perlu pengembangan. Oh enggak, saya belum dapat tentang ini ya. Tentang itu ada yang rumah ibadah. Oh, tentang itu ada pelarangan pengajian misalnya. Oh, itu ada macam-macam. Itu namanya snowball. Jadi nyari orang lain untuk kita dapat informasi, dokumen, data, konfirmasi. Nah, begitu kan. Bisa dipahami. Itu langkah-langkah penelitian kuali pakai snowball. Beda dengan kuanti. Kuanti itu duduk di kamar, nyebar raket, baru pulang selesai, ya, pakai mesin selesai. Tapi kalau kuali, enggak. Kuali itu harus ke lapangan, harus bersama, harus makan bersama, libur bersama. Di situ itu baru penelitian. Tapi kalau Mbak Elsie ini hanya duduk dari jauh, nama dari jauh, wah itu bukan penelitian. Oke? Jadi pahami kan? Nah, kelebihan kualitatif itu Elvi harus kalau bisa nginep di sana, nginep melihat sepak terjangnya Serikandi ini gimana sih orang Serikandi ini. Saya juga penasaran di Serikandi siapa saja orangnya. Saya ingin tahu ya, Serikandi itu siapa ya. Nanti saya juga ingin tahu siapa Serikandi, aktivis lintas agama. Itu beberapa anggotanya juga ada pemuka agama. Kayak suster. Nah, bagus sekali itu suster dong. Nah, suster. Nah, sesekali gabung bersama suster. Ya, ke rumahnya suster. Suster kan punya rumah sendiri di asramanya. Lihat itu bagaimana suster ketika beraktivitas. Bagaimana itu muslimah beraktivitas ketika umur beragama. Bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang berbeda ini ya. Begitu kan? Nah, itu baru penelitian. Ya. Terus bagaimana komunikasi yang mereka pakai? Bagaimana strategi yang mereka pakai ketika orang ini kumpul Serikandi itu? Bagaimana mereka ketika membuat kegiatan bersama? Kan banyak kegiatan toh Serikandi itu. Nah, ikut aja. Cuma kalau penelitian kualitatif itu butuh biaya. Nggak apa toh? Siap toh? Siap. Kan banjir duren. Ya, insya Allah begini aja. Begitu kalau penelitian kuali itu banyak membutuhkan biaya. Kalau kuanti kan enggak, angkat saja sepakat selesai ya. Menarik. Gitu ya. Terus apa metode penelitian berikutnya? Pendekatan fenomenologi. Nah ini harus hati-hati ini. Teori yang kita pakai pendekatan fenomenologi itu apa? Karena pendekatan fenomenologi itu dipakai untuk menjelaskan Serikandi ini. Apa elemennya fenomenologi? Satu, LC. Apa pendekatan fenomenologi? Elemennya, isinya fenomenologi itu apa? Satu, deskriptif.
Oke, itu nanti dipraktekkan. Kalau enggak, nanti ada dikejar sama penguji. Anda menggunakan kata-kata filmologi, tapi di dalam tidak ada sama sekali. Nah, LC harus bisa menjelaskan elemen-elemen itu di di tes ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ingat, penelitian kualitatif itu ada namanya apa? Ada namanya apa? Nah, triangulasi yang penting sebenarnya. Triangulasi itu. Kenapa? Triangulasi itu adalah untuk cross check. Ya. Pertanyaannya sama, tapi jawabnya beda. Loh, mana yang benar? Nah, itu namanya triangulasi. Ceklah tiga-tiganya orang. Itu kan 3. Ya. 1 Pak RT, yang 2 Pak Lurah, yang 1 tokoh agama. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kita cek, cross check satu-satu. Nah, itu namanya triangulasi. Nah, baru kita milih dari tiga orang ini, ya. Dari 3 orang ini. Kenapa? Itu namanya konfirmasi kembali, cross check kembali dari pertanyaan sama, kok jawabannya beda nih. Nah, itu namanya konfirmasi, cross check atau meneliti kembali dari 3 orang yang tidak tadi. Begitu kan? Ya, terpaksa menggunakan bahasa Kalimantan. Begitukah? Iya kah? Sulawesi juga iya kan. Oke, ini pemanasan dari saya. Saya sudah dulu. Sekarang saya kembali ke Anda semua untuk merespon, menerima masukan. Ayo, silakan dulu.